Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom saudaraku yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini, dalam dimensi yang berbeda tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan mendengarkan firman Tuhan. Shalom, ayat pembacaan bagi kita di hari ini terambil pada kitab Markus pasal 10 ayatnya yang ke-45 yang berbunyi demikian. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Demikian ayat pembacaan bagi kita di hari ini. Shalom. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setelah Yakobus dan Yohanes meminta permintaannya kepada Yesus Kristus supaya di antara mereka didudukkan di sebelah kanan atau di sebelah kiri Yesus Kristus, ternyata murid-murid lainnya merespon negatif dan menjadi marah kepada mereka. Artinya, mereka memasukkan kepentingan mereka secara khusus kepada Yesus Kristus, yang dimana Yesus Kristus tidak mau memberikan itu, penjelasan itu kepada mereka, atau tidak mengiyakan permintaan mereka itu, tetapi memberikan suatu penegasan bahwasanya itu akan diberi kepada mereka yang dilayakkan untuk menerimanya. Dan respon dari masing-masing murid Yesus Kristus adalah mereka begitu marah. Dan kemudian Yesus Kristus menjelaskan suatu hal yang penting kepada mereka, bahwasanya banyak bangsa mempergunakan tangan keras, bahkan tirani ketika mereka memerintah. Dan Yesus menegaskan kepada murid-muridnya, tetapi kamu jangan melakukan hal yang demikian. Dan inilah penegasan yang sangat penting. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Orang sering sekali salah kaprah bahwasanya pencapaian untuk memiliki kedudukan yang tinggi adalah hasil akhir dari perjuangan. Padahal sebenarnya jika itu adalah suatu kehormatan, bukankah pengertian yang seharusnya kita bangun adalah melayani bukan untuk dilayani? Karena ada orang beranggapan seperti ini, bahwasanya jika aku sudah memiliki kedudukan maka aku akan dilayani. Padahal sebenarnya tidak demikian. Bahwasanya kita didudukkan ke tahta yang tinggi itu karena kita punya tugas melayani yang besar. Itu sebenarnya yang kita harus miliki. Dan itulah yang dinyatakan oleh Yesus Kristus kepada murid-muridnya, bahwasanya mereka jika ingin menjadi besar di antara mereka, hendaklah ia menjadi pelayan. Karena Yesus Kristus juga telah melakukan apa yang ia sampaikan itu kepada murid-muridnya. Dan inilah yang menjadi penting. Lihatlah, pelayanan Yesus Kristus yang sesungguhnya adalah ketika ia mati di kayu salib. Jika saudara berkata saudara telah melayani Tuhan, saudara juga perlu juga mengkoreksi dalam-dalam tentang makna pelayanan saudara. Jangan-jangan ada kita melayani Tuhan, tetapi orientasi kita sebenarnya bukan untuk melayani Dia, tetapi kita untuk menyembelih domba-dombanya. Dan ini adalah pengertian yang keliru. Dan makna pelayanan yang sesungguhnya Yesus Kristus sampaikan dan bahkan kita sendiri tidak sanggup melakukannya. Walaupun Yesus berkata kepada Yohanes dan juga Yakobus, memang kamu akan meminum cawan yang aku minum ini. Tetapi tidak semua orang sanggup melakukan ini. Tetapi Yesus Kristus telah mendahuluinya dan kita mengikut di belakang. Jika Tuhan berkenan kita akan tiba pada waktu itu. Yesus berkata bahwa anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Inilah kehormatan yang sebenarnya dimiliki oleh pelayan-pelayan Tuhan. Karena ternyata kita merespon apa yang Tuhan telah beri kepada kita. Itu mengapa saudaraku yang terkasih, pelayanan yang kita kerjakan ini sebenarnya bukanlah sesuatu hal yang sudah langsung besar dan wow. Karena Yesus Kristus telah memberikan nyawanya bagi saudara. Sehingga jika kita boleh berkata, jika kita melayani Tuhan, kita tidak boleh setengah hati. Kita harus sepenuh hati untuk melakukannya.
Dan kita juga tidak boleh terbebani dengan itu. Mengapa demikian? Kita masih hidup. Apakah saudara merasa terbebani untuk memikul salib saudara? Itu mengapa saudara sulit berkorban bagi Allah dan kerajaannya. Mulai dari sekarang ini saudaraku, jika saudara bekerja, jangan pernah saudara merasa terbebani dan bagaimana, dan wajah saudara juga langsung berubah ketika saudara ingin bekerja. Saudara harus semangat. Mengapa demikian? Karena jika saudara punya prinsip yang tegas dalam pekerjaan saudara dengan niat pelayanan yang sungguh-sungguh, bukankah apa yang saudara kerjakan itu akan lebih baik? Tetapi jika saudara terpaksa mengerjakannya hanya untuk gaji dan lain sebagainya, saudara akan ogah-ogahan bekerja dan memilih-milih pekerjaan mana yang mau saudara kerjakan dan penghasilan apa yang lebih tinggi dari yang saudara kerjakan tersebut. Kiranya Tuhan memberi pengertian kepada saudara supaya kita hidup untuk melayani, bukan untuk dilayani. Tuhan Yesus memberkati kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas berkat-Mu. Terima kasih Bapa atas pengertian firman yang Tuhan telah berikan kepada kami. Kami harus hidup di dalam apa yang dilakukan Kristus. Melayani bukan untuk dilayani. Tolong kami Tuhan supaya kami juga punya pikiran, pengertian dan hati untuk berkorban, tetapi tidak merasa sebagai korban. Kami melakukan itu dengan kesukaan hati yang besar, karena kami telah menerima hal yang terbesar sebelum kami melakukannya. Tolong kami dan pimpin kami Bapa, supaya kami melakukan yang sesuai dengan kehendak-Mu semata. Di dalam Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.